Salam sejahtera kita semua. Perkenalkan nama saya Amanda Sintasdorus dengan NIM S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum ketujuh algoritma dan struktur data, yaitu eh, untuk menjelaskan atau membuat summary dari struktur data yang perlu divisualisasikan. Itu ada yang pertama ada linked list, dan di dalam linked list ini ada nanti append, remove last, prevent, remove first, get, set, insert, remove, dan reverse. Lalu yang kedua itu ada double linked list, di mana di dalam double linked list ada method append, remove last, prevent, remove first, get, set, insert, dan remove. Lalu ada stack, di mana ada push dan pop, lalu ada queue yang ada enqueue dan dequeue, lalu ada binary search tree, ada insert dan contains, lalu ada delete, lalu ada hash table, yang dimana ada hash method, set, get, dan keys, lalu ada grabs, yang dimana di sini ada add vertex, add edge, remove edge, dan remove vertex. Lalu yang terakhir itu ada heap, yang dimana dalam heap ini harus ada metode helper method, insert, lalu remove plus sync down. Nah, kita masuk ke visualisasinya. Nah, di sini yang pertama ada linked list, yang dimana linked list ini adalah struktur data linear, yang dimana setiap elemen dari uh, isi-isinya ini disebut node, di mana setiap node ini akan menyimpan dua hal, yaitu ada nilai data dan pointer ke node berikutnya. Nah, seperti ini adalah nilai datanya 3, 7, 12, dan ini adalah pointer ke nilai berikutnya. Nilai yang ini ada 0, 1, 2, dan selanjutnya. Lalu, eh, di sini kita dapat memvisualisasikan gimana sih caranya menulis ini berjalan. Nah, di sini ada metode append, yang dimana append ini adalah eh, berfungsi untuk menambahkan node baru di akhir dari listnya. Nah, di sini ini kan akhir dari listnya. Nanti jika kita pencet append ini, maka akan ditambahkan node baru ke akhir ini. Nah, di sini kita langsung akses tailnya. Lalu tail next-nya itu sama dengan ditambahkan node baru, lalu kompleksitas O1-nya itu, kompleksitas nolnya itu adalah O1, karena tidak perlu traverse. Nah, kita coba untuk misalnya append. Nah, seperti ini akan ditambahkan satu nilai di belakang atau detailnya. Lalu di sini selanjutnya ada remove last, di mana remove last ini harus traverse dari head sampai ke node sebelum tail, maka karena SLL itu tidak punya pointer dari previous, maka O-nya itu sama dengan ON. Nah, kita coba di sini, jika kita pencet remove last, maka akan dihapus node terakhir dari semua linked list tersebut. Nah, seperti ini. 90 nya dihapus. Lalu yang selanjutnya ada prevent, yang dimana prevent ini akan menambahkan di depan sini. Lalu node baru akan langsung menjadi head. Nah, nanti jika kita memencet prevent di sini, maka akan menjadi head. Lalu nah, di sini buat penjelasannya, bit nolnya itu adalah 01 karena langsung jadi head jika ditambahkan node baru seperti ini. Nah, dia jadi langsung head, di set ke head, itu jadi 9, dan yang tadinya dari 3 menjadi 9. Lalu ada remove first. Nah, nanti remove first ini akan menggeser head ke node berikutnya menggunakan uh, big 01. Kita pencet remove first, akan dihapus head dari node yang pertama tadi. Lalu ada get, yang dimana get ini harus traverse dari head satu persatu sampai indeks yang dicari.
tidak bisa random akses seperti array. Lalu big O-nya itu adalah ON. Nah, jika kita buat get, maka yang terjadi adalah, nah seperti ini. Lalu ada metode set, di mana set sama dengan get. Eh, untuk menjalankan set ini, harus dijalankan get dulu untuk mencari node-nya. Lalu akan diganti nilainya. Di sini menggunakan ON. Nah, di sini hasilnya menjadi 46 setelah kita buat set. Lalu yang selanjutnya itu ada metode insert, yang dimana di sini harus traverse ke indeks yang pertama. Lalu akan dihubungkan ke node baru di tengah dari ON-nya. Kita pencet insert. Nah, di sini akan diinsert node baru di tengah dari si yang tadi 46. Lalu ada metode remove, yang dimana sama seperti yang insert yang tadi, harus ditraverse dulu ke indeks yang pertama, lalu di skip ke node yang dihapus menggunakan ON. Nah, di sini telah dihapus angka 7. Lalu ada reverse, yang terakhir adalah reverse. Ini adalah flip untuk semua pointer. Nah, di sini kita butuh 3 variabel, yaitu ada previous, current, dan next. Nah, iterate-nya itu hanya sekali menggunakan ON. Nah, setelah di reverse di sini akan diganti dari tailnya tadi menjadi head. Lalu kita masuk ke double linked list. Nah, di mana double linked list ini sama seperti linked list yang tadi, linked list biasa, tapi setiap node-nya itu punya 2 pointer di next dan previous. Lalu ini akan memberikan keuntungan bisa traverse dari 2 arah. Nah, poin utama yang ada di sini adalah remove last, yang dimana menggunakan O1 karena tailnya itu sudah tahu siapa previousnya, tidak perlu di traverse. Lalu get atau insert menjadi O n per 2. Nah, jika indeksnya itu lebih besar dari mid, maka traverse-nya itu jadi tail. Lalu jika indeksnya itu lebih kecil dari mid, maka traverse-nya itu menjadi head. Nah, di sini kelemahannya adalah setiap node-nya itu butuh memori yang lebih lebih karena menyimpan 2 pointer. Nah, ini ada pointer 1 dan pointer yang kedua. Di sini ada append sama seperti tadi, menambahkan node di akhir. Lalu ada remove last untuk menghapus node terakhir tadi. Lalu ada prevent untuk menambahkan node di awal yang dibuat langsung menjadi head. Lalu remove first menghapus headnya. Lalu ada get untuk mendapatkan sebuah node. Lalu ada set. Nah, di sini di set menjadi 29. Lalu ada insert. Jadi insert angka 1, lalu ada remove. Dari sini akan di remove headnya yang tadi menjadi, headnya itu menjadi 1. Lalu kita masuk ke yang selanjutnya, ada stack. Yang dimana stack ini menggunakan prinsip uh, last in, first out. Misalnya ada di push, maka akan masukkan atap, lalu popnya itu akan ambil dari atap. Nah, di sini stack itu adalah yang seperti tadi, strukturnya itu menggunakan last in first out, yang dimana contohnya kayak
tumpukan piring, yang terakhir ditaruh itu adalah yang pertama kali diambil. Misalnya mengambil piring nih, terus yang terakhir ditaruh itu adalah yang pertama diambil. Nah, di sini ada push dan pop. Nah, di sini misalnya kita pencet tombol push, maka akan ada 19. Lalu ketika kita pop, maka 19-nya akan hilang. Nah, di sini ada eh, formulanya yang dimana plus 85 nanti akan dibuat node baru, lalu node next-nya itu sama dengan top dikali top sama dengan node. Nah, stacknya ini nanti akan digunakan di function call stack, yaitu antara undo dan redo, yang dimana validasi kurungnya itu buka tutup seperti ini. Nah, kita masukkan ini ada eh, di sini ada stack infonya, ada topnya 37 dan size-nya itu adalah 1. Jadi kita push lagi. Nah, ada 18, kita push lagi 52, lalu kita tambahkan lagi ada 56. Nah, ini adalah push ini ibaratkan cara masukin data-datanya ke dalam misalnya sebuah wadah. Nah, wadah data yang pertama dimasukkan adalah 37 yang seperti yang tadi last in first out. Maka 37 ini setelah di pop maka dia akan terakhir keluar. Jika kita pop contohnya pop di 63, maka 63 akan keluar duluan. Lalu pop 52, nah di pop 18 dan di pop 37. Nah, 37 itu akan terakhir keluar karena dia adalah node yang pertama kali masuk. Seperti yang tadi last in first out. Lalu kita masuk ke queue, yang dimana queue ini adalah kebalikan dari stack. Di sini queue menggunakan FIFO first in first out. Queue ini ibaratkan seperti uh, antrian di kasir. Nah, yang datang pertama itu akan dilayani pertama dan dia pastinya akan keluar pertama dari yang mengantri di belakangnya. Nah, yang dimana ada dua metode yang digunakan di sini, yaitu NQ dan DQ, yang dimana NQ itu untuk menambahkan di belakang atau detailnya, lalu DQ ini untuk menghapus dari depan. Nah, misalnya kita pencet NQ, nah di sini ada antrian yang pertama, lalu antrian kedua, antrian ketiga, dan antrian terakhir. Nah, jika kita pencet DQ, di sini kita buat lagi contohnya. Nah, ini adalah konsep dari queue-nya yang tadi, yaitu antrean, first in, first out. Nah, ini adalah node yang pertama kali masuk, maka dia akan dikeluarkan terlebih dahulu jika menggunakan metode DQ. Nah, lalu akan berlanjut ke 31 akan dikeluarkan, lalu dikeluarkan 37, lalu 36 dan 89. Nah, seperti itu sampai uh, queue-nya itu empty. Itulah konsep dari first in dan first out-nya tadi. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke binary search tree, yang dimana uh, binary search tree ini adalah
binary tree yang dengan aturan semua node yang di kiri dari parent lebih kecil dan semua yang di kanan itu lebih besar. Nah, ini kemungkinan pencariannya itu lebih efisien karena bisa kita klasifikasikan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Yang tadi dibilang dari parentnya yang kiri itu lebih kecil dan parent yang kanan itu lebih besar. Ya, di sini eh, ada metode insert, contain, delete, and reset. Yang dimana insert ini nanti akan dimulai dari root yang dibandingkan dari nilai yang lebih kecil, maka ke kiri, lalu yang lebih besar maka ke kanan. Lalu akan diulangi sampai ketemu posisi yang kosong atau average null log n. Lalu ada contain. Nah, kita buat insert. Inilah yang terjadi jika dimasukkan insert. Kita insert lagi. Nah, seperti itu. Jika masih ada yang lebih kecil nilainya, maka akan dimasukkan ke kiri dulu, lalu akan dimasukkan nanti ke kanan. Nah, 78 lebih besar dari semua node yang telah dimasukkan tadi ini, maka dia akan dibuat ke kanan. Mulai contohnya seperti ini. Nah, seperti inilah visualisasi dari cara bekerja si binary search tree. Nah, lalu ada yang selanjutnya contain, yang dimana contain ini sama seperti insert, tapi eh, untuk mencari nilainya itu setiap langkahnya itu kita eliminasi setengah tree menggunakan O log n. Nah, kita buat contohnya contain. Nah, dieliminasi angka 46, lalu 60, 22. Nah, di sini nah, seperti ini adalah visualisasi dari metode counting atau pengeliminasian dari setengah trinya. Lalu ada delay. Nah, di sini ada eh, 3 kasus. Yang pertama itu ada node adalah leaf, bisa langsung dihapus. Lalu yang kedua ada punya satu child, lalu akan disambungkan ke parent. Lalu punya 2 child, maka akan dicari in order successor atau nilai terkecil dari subtree kanan, lalu akan digantikan, lalu akan dihapus eh suksesornya. Lalu kita contohkan delay. Yang di delete itu yang di sebelah kanan dulu atau angkanya dari yang paling besar. Nah, ini kembali ke yang semula tadi. Lalu di sini ada yang terakhir ada reset. Kita reset, maka akan dikembalikan child dari si parent 30 tadi. Kita contain. Nah, di sini fungsi resetnya itu adalah untuk mengembalikan ke semula. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada metode hash table, di mana hash table ini akan menyimpan data dalam format key value pair, di mana kuncinya itu diproses oleh hash function untuk menentukan di indeks mana datanya ini akan disimpan. Nah, di sini ada beberapa metode yang digunakan, itu ada metode hash, yang dimana hash function ini akan mengubah key atau string menjadi index array. Cara kerjanya itu
loop dari setiap karakternya itu akan diambil dari ASCII code-nya, lalu akan dikalikan konstanta modulo dengan ukuran array. Lalu hasilnya itu selalu indeks yang valid. Nah, contohkan hash. Nah, di sini tadi ada dibuat angka 4. Ini hash table-nya itu adalah loop setiap karakter dari hash tambahkan dengan char node dikali 23 dibagi dengan 7. Hasilnya tadi misalnya adalah 4. Dan di sini ada 2, bisa pindah ke 1, 2, dan lain sebagainya. Lalu ada metode set yang dimana untuk menghitung hash dari key lalu akan disimpan ke bucket tersebut menggunakan O1 average. Nah, di sini menggunakan set. Nah, di sini di set name Elish. Nah, di mana skor dari si Elish ini adalah 98. Umurnya di set 25. Ini di sini diberikan key skor sudah ada, maka semuanya sudah terpenuhi setnya. Apa aja yang dibutuhkan. Lalu ada metode get. Ini akan menghitung hash dari key, lalu akan diakses bucket tersebut menggunakan O1 average. Nah, di sini dibuat get age 25, dibuat centang. Nah, namanya Elish. Lalu skornya itu 98. Nah, seperti itu adalah metode get di hash table-nya. Lalu ada keys, yang dimana iterate semua bucket akan dikumpulkan. Ini adalah iterate semua bucket lalu akan dikumpulkan ke key menggunakan ON. Nah, di sini key-nya itu adalah berisi age, name, and score. Yang tadi sudah di set 25, Alice, dan skornya 98. Lalu kita masuk ke graph. Yang dimana graph ini adalah terdiri dari vertex atau node dan edge. Dan edge atau koneksi antar node-nya nanti kita implementasikan menggunakan adjacency list. Lalu setiap vertexnya itu akan menyimpan array berisi tetangga-tetangganya. Nah, di sini ada add vertex untuk menambahkan key baru ke adjacency list dengan value array kosong menggunakan O1. Nah, kita buat di sini add vertex, maka akan ditambahkan vertex baru yaitu E. Dan di sini juga akan diiterasikan vertex barunya E, tapi masih kosong karena tidak berhubungan dengan tetangganya ini. Seperti ini ada A, ini B dan C. Nah, di sini maksudnya adalah A itu berhubungan dengan B dan C, lalu D berhubungan dengan C seperti itu. Lalu ada add edge yang dimana push dari vertex B ke array vertex A dan push A ke array B. Ini adalah undirected menggunakan ON. Nah, seperti ini akan ditambahkan edge atau garisnya ke B. Nah, bisa saja ke D seperti ini. Maka akan diterasikan juga nanti di sini E-nya itu berhubungan dengan B dan B-nya itu berhubungan juga dengan D. Lalu ada remove edge yang dimana di sini filter array kedua vertexnya itu untuk menghapus koneksi menggunakan OE min E. Nah, itu adalah jumlah dari edge-nya. Nah, di sini kita coba remove edge. Nah,
Setelah dihapus hubungan dari A ke B dan C, lalu ada remove vertex, yang mana hapus vertex dari list. Vertex itu adalah huruf-huruf ini E, D, A, dan lain sebagainya. Nah, di sini iterate semua vertex yang lain itu untuk menghapus edge yang terhubung. Misalnya, eh, kita hapus vertex A, maka akan otomatis dihubungkan antara vertex ini dan yang lain. Kita hapus lagi vertex. Nah, yang berhubungan di sini tinggal C dan D. Tidak berhubungan di antara C dan D ya. Nah, di sini adjacency list itu lebih efisien untuk sparse graph atau sedikit edge karena adjacency matrix ini lebih cocok untuk dense graph. Lalu yang terakhir ada heap. Max heap adalah di sini ada max heap yang dimana max heap ini adalah complete binary tree yang dimana setiap parentnya itu selalu lebih besar dan atau sama dengan childnya. Yang dimana rootnya ini eh, selalu bernilai terbesar. Nah, heapnya ini akan disimpan sebagai array biasa, lalu rumus indeksnya itu adalah left child sama dengan 2i ditambah dengan 1, right child sama dengan 2i ditambah 2, lalu parentnya sama dengan i kurang 1/2. Nah, di sini ada metode helper, yang dimana helper ini adalah untuk swap dua elemen dalam array yang digunakan oleh insert dan remove. Menggunakan O1, kita buat di sini ada helper untuk swap dari angka-angka yang tadi. Contohnya kita swap lagi antara 30 dan 95. Nah, di sini akan diganti dari 30 menjadi 95. Lalu ada insert, yang di sini adalah untuk menambahkan nilai di akhir array. Nah, jika dilakukan bubble up, maka akan dibandingkan dengan parent. Jika lebih besar, maka akan dilakukan swap. Maka akan diulangi sampai heap propertinya itu terpenuhi menggunakan O log n. Kita buat insert. Nah, seperti yang ini, eh, di sini insert untuk menambahkan node-nya. Lalu ada yang terakhir remove dan singledown, di mana swap rootnya ini dengan elemen terakhir adalah untuk menghapus elemen terakhir yang ingin kita return. Jika dilakukan singledown pada root, maka akan dibandingkan dengan kedua child. Lalu swap dengan yang terbesar itu akan diulangi ke bawah menggunakan O log n. Nah, di sini untuk menghapusnya itu dilakukan dulu perbandingan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil, maka yang lebih kecilnya itu akan diturunkan nanti ke bawah. Sekian presentasi dari tugas saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.